PJ, proses hukum berjalan. Tapi kalau itu ada diperdakan dalam arti untuk pengelolaan, pengoptimalan atau pengelolaan dana desa, pengelolaan dana desa atau menekan adanya penyelewengan anggaran. Harus ada terobosan. Intinya seperti itu. Wah, masuk dan nggak ngomong dan kita usul saja ke DPRD ya. Kalau usul saat ini ya belum ada bupati definitif kan percuma juga. Itu nanti bagian dari skenario politik bupati terpilih. Nah, kalau bagi saya ya, itu bagian dari skenario politik juga. Bupati terpilih nanti. Itu kalau saya, kenapa? Ketika ada perda yang mengarah ke sana otomatis ya politik. Iya, transaksi ya kenal. Lagi-lagi tak? Tapi kan kalau terkendali ya, tapi ada perda atau ada aturan yang mengikat seperti itu kan otomatis kan rodok terkendali, orang terlalu liar. Ya kalau misalkan memang camat-camat merasa tertekan, ya jangan merasa tertekan, bukan merasa tertekan, kami nggak menekan, tetapi paling tidak kami kan menyampaikan. Nah, terus lantas apa kinerja camat-camat selama ini kan seperti itu. Pengawas kan bukan hanya untuk pengawas. Padahal camat itu sebenarnya kan implementasi dari pemerintahan pusat. Sebenarnya camat itu implementasi dari kinerja dari pemerintahan pusat, pengawasan langsung dari pusat kan camat. Karena camat itu sebenarnya kan tidak harus tunduk dengan bupati. Camat itu sebenarnya loh ya, kalau aturan yang benar itu kan camat itu tidak SK ke kementerian malah. Tidak harus tunduk dengan bupati. Karena camat itu kalau kades memang langsung duduk ke bupati bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau camat makanya disilang seperti itu loh. Jangan ada gombolan atau jangan ada desentralisasi. Desentralisasi. Ya menghindari lakon kayak zaman Pak Harto. Enggak, Mang. Gini loh, dari dulu mah seperti itu. Makanya kalau dari dulu itu misalkan ada surat kaleng yang melaporkan kepala desa melakukan penyelewengan, itu kan langsung ditindak oleh bupati. Nah, camat kan laporan administrasi gitu loh. Dicamati laporan administrasi, tetapi tindakan ada di bupati. Makanya dulu kepala desa itu takut dengan bupati, tapi saat ini kan enggak. Kepala desa yang takut siapa? Bupati sebetulnya. Takut bupati dengan kepala desa. Maksudnya kalau duit aku, Pak. Bukan masalah itu. Kok pusat duit mlebu aku. Karena duit power. Duit uang. Karena untuk itu tadi ya. Kontestasi pilkada politik kan. Saya tuh selalu menginginkan proporsional tertutup ya itu tadi. Ketika proporsional tertutup kan tidak bisa mengintervensi atau membuat kekuatan atau membuat peta politik baru. Ini kan nanti kalau ketika ada bupati baru kan otomatis membuat peta politik baru lagi untuk langkah yang kedua. Hitung-hitungannya kan seperti itu. Makanya ketika kalau proporsional tertutup kan tidak, bupati yang memilih DPRD, ya toh? Nggak ada urusan di desa, nggak ada urusan dengan kepala desa. Makanya kepala desa takut dengan bupati. Dan bupati juga nggak punya urusan dengan kepala desa. Ya tergantung mereka yang bermain politik mau diarahkan kemana desa-desa itu, kepala desa itu. Tetapi kan nggak bisa dikuasai satu partai, bisa dikatakan seperti itu. Menurut. Makanya saya memang setuju dengan Prof. Hanif selalu menyuarakan atau selalu ingin membawa arah kembali lagi untuk memilih bupati itu sesuai undang-undang yang berlaku. Dan otonomi daerah itu sebenarnya kan gimana ya? Otonomi daerah itu kan kedaulatan. Sebenarnya daerah. Otonomi daerah itu kan kedaulatan daerah untuk bukan kedaulatan begini loh. Kedaulatan itu bukan kok terusan kita terus seenaknya itu bukan.
kedaulatan ekonomi otonomi daerah itu sebenarnya kedaulatan di tangan masyarakat, di tangan rakyat. Itu yang benar. Kalau otonomi daerah loh. Ora otonomi daerah kok otonom kekuasaane bupati. Orang otonom yang Bupati. otonom kekuasaan di bupati bukan otonomi daerah itu. Tak ngene-ngene terserah aku. Otoritas kekuasaan itu ada di betul-betul ada di tangan rakyat. Itu yang betul otonomi daerah seperti itu. Ketika masyarakat itu bersuara A, itu Bupati harus kudu A. manut. Tapi saat ini kan tidak. Masyarakat mau keluar A, mau keluar B, kalau bupati maunya C ya C. DPRD maunya A yo A. Kan seperti itu. Padahal otonomi daerah yang sebenarnya itu kan tidak sing kuasa aku ya aku sing kuasa bisa dikatakan enggak, tapi bagaimana mengimplementasikan apa yang menjadi kehendak masyarakat itu loh. Sebenarnya seperti itu. Jadi masyarakat atau rakyat sekabupaten itu diberikan wewenang khusus untuk menentukan sikap. Betul. Intinya seperti itu. Jadi misalkan kita punya Gunung Kendeng, kita boleh mengimplementasi Gunung Kendeng untuk dijadikan pabrik Ya. dengan catatan berdasarkan musyawarah sepakat. Ya toh? Begitu juga misalkan ingin ada pabrik itu usulan dari masyarakat apa tidak, gitu loh. Jadi bupati DPRD bekerja itu sesuai usulan masyarakat atau kehendak masyarakat. Tapi saat ini kan nggak pernah ada, bisa dikatakan nggak pernah ada. Karena apa? Mereka bekerja kan sesuai dengan alur yang berjalan, alur pegangan dengan regulasi yang dipegang. Dalam artian kalau pengelolaan keuangan seperti ini. Ya itu terus kan. Nggak pernah ada. Oh, iki kok ono musim kekeringan, terobosannya seperti apa. Sekarang kita buat terobosan sederhana saja. Ketika musim kemarau, ya toh, BPBD, PMI, Tagana dan lain sebagainya, itu kan selalu memberikan bantuan sosial terkait air bersih. Tapi kenapa anggaran untuk BPBD dan PMI dan lain sebagainya itu tidak dibuatkan sumur bor saja untuk menangani kasus kekeringan? Itu kan bagian dari permainan. Dalam artian, kenapa saya bilang permainan? BNDE ketok kerja. Biar kelihatan ada kinerja, biar kelihatan bupati ini peduli dengan masyarakat, biar kelihatan DPRD peduli dengan masyarakat ketika ada bencana. Itu kan omong kosong bagi saya. Bukan memberikan solusi, harusnya kan diberikan solusi. Iki kok kekeringan itu bertahun-tahun kok selalu dibuat itu terus. Anggaran BPBD 1 tahun sekian, anggaran PMI 1 tahun sekian, anggaran Dinsos 1 tahun sekian, itu terus. Ya masyarakat hanya melihat berpangku tangan, mengharapkan bantuan, itu terus. Ya, mau negara mau maju ya mimpi. Kebijakan masyarakat itu kan, kebijakan itu kan kalau berpihak pada suara masyarakat atau rakyat nantinya menjadi kesejahteraan. Kemakmuran nggak dibangun, kesejahteraan dikeluarkan, ya nggak bakal ketemu. Tanpa ada kemakmuran nggak ada kesejahteraan. Bagaimana wong tuh gendeng-gendeng saiki. Dungane itu gede-gede no, bungok-bungok banget kamu. Masa terus solusi bar. Itu aku mau itu. Oh, tak kon dulu sopan santun.